Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Gianataro Aina dari kelas GMIB dengan NIM 2031864. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Penerapan GSI atau Gender Sosial Inklusi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Terdapat beberapa poin pembahasan pada artikel saya, yaitu yang pertama, pembelajaran di sekolah inklusi, yang kedua, komponen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang poin ketiga adalah karakteristik RPP dengan dimensi gender sosial inklusi. Untuk poin pembahasan yang pertama adalah pembelajaran di sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama. Guru di sekolah inklusif dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konsep pendidikan inklusif agar mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran inklusif dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal pelaksanaan pembelajaran inklusi, guru mengawalinya dengan salam, melakukan kegiatan apersepsi yang disesuaikan dengan mata pelajaran yang disampaikan. Kegiatan inti dalam pembelajaran inklusif bersifat situasional dan kooperatif, dalam arti perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat proses pembelajaran itu berlangsung. Kegiatan akhir dalam pembelajaran inklusi adalah melakukan pemantapan materi, melakukan penilaian akhir atau evaluasi materi, dan melaksanakan tindak lanjut pembelajaran melalui kegiatan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Ada poin penting, yaitu untuk siswa yang berkebutuhan khusus diberikan penjelasan kembali pada saat jam setelah pulang sekolah. Hal itu dilakukan untuk membuat siswa berkebutuhan khusus dapat memahami dengan baik materi yang disampaikan pada hari itu. Untuk poin pembahasan yang kedua adalah komponen RPP. Komponen RPP yang pertama adalah identifikasi mata pelajaran, yang terdiri dari nama sekolah, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pokok, dan jumlah pertemuan. Untuk yang kedua adalah kompetensi inti, yaitu penguasaan kompetensi generik yang harus dicapai peserta didik. Yang lebih lanjut dirinci di dalam kompetensi dasar. Untuk yang ketiga adalah kompetensi dasar, berarti sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Untuk yang keempat adalah tujuan pembelajaran, rumusannya harus jelas dan lengkap. Untuk yang kelima adalah indikator, yaitu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar pembelajaran. Untuk yang keenam adalah materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini merupakan substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Untuk yang ketujuh adalah alokasi waktu. Alokasi waktu ini merupakan waktu yang digunakan oleh seorang pendidik dalam mengajar atau mendidik siswa. Untuk yang ke-8 adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi supaya mudah diterima dan mudah dipahami oleh siswa. Dan yang ke-9 adalah kegiatan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini mencakup tiga tahapan, yaitu yang pertama kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik dapat dilakukan secara holistik komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. Yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar ini sangat berperan sekali dalam upaya pemecahan masalah dalam belajar, karena sumber belajar ini merupakan buku atau sumber siswa belajar, yaitu contohnya adalah buku
internet. Untuk poin pembahasan yang ketiga adalah karakteristik rencana pelaksanaan pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Karakteristik rencana pembelajaran atau RPP dapat diartikan sebagai suatu proses dalam pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Nah, RPP perspektif GSI ini adalah proses perencanaan pembelajaran yang seluruh aspeknya menjamin dan mencerminkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan jenis, kelamin, dan perbedaan-perbedaan sosial yang melekat secara kodrati pada peserta didik. Terdapat juga faktor-faktor pada pendidikan inklusi. Faktor yang pertama adalah faktor pendukung pendidikan inklusi. Faktor pendukung pendidikan inklusi ini mencakup surat keputusan, sarana dan prasarana pendukung, program sosialisasi terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor penghambat pendidikan inklusi. Nah, faktor penghambat ini mencakup hambatan kognitif, emosi, dan sosial yang membuat pembelajaran terkadang menjadi tidak kognitif lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan pada presentasi saya kali ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.